Seorang pengamen gunakan jurus langkah 1000 saat melihat kedatangan Satpol PP Pamung Praja. Meski sempat terjatuh, ia tetap berusaha kabur. Namun, ia akhirnya tak berkutik saat ditangkap petugas di sebuah gang. Aksi serupa juga dilakukan Pak Ogah di Jalan Kayu Putih Raya, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Kali ini, ia berhasil kabur dari kejaran petugas. Tugas kembali menyisir arena di Simpang Pulau Mas, Kelapa Gading dan Jalan Kayu Putih Raya. Seorang Pak Ogah nyaris berkelahi dengan pelajar sekolah saat kabur ke tengah kepadatan lalu lintas. Razia ini digelar menyusul dugaan aksi perusakan dan pemadaman listrik lampu lalu lintas Cawang oleh Pak Ogah dan pemalakan kepada pengendara mobil. Para penyandang masalah kesejahteraan sosial termasuk preman berkedok jukir liar kemudian ditangkap untuk dibawa ke panti sosial. Dari Jakarta, Rio Manik Anyus melaporkan. Dalam video, sekelompok geng motor menyerang warga dengan senjata tajam di kawasan Petukangan, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Selain menyerang warga, aksi ini mengganggu warga. Satu persatu anggota geng motor ditangkap polisi di rumahnya masing-masing setelah melakukan penyelidikan. Para pelaku dan berbagai jenis senjata tajam yang digunakan untuk menyerang disita polisi. Kelompok ini menggunakan media sosial untuk menyebarkan ajakan dan konten yang diduga menghasut. 9 orang yang ditangkap, 7 diantaranya masih berstatus pelajar SMU dan SMP. Para tersangka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Helmi Sejangbati melaporkan. Om, tolong Om, share Om, ada kebakaran nih di Matraman Dalam. Api berkobar di permukiman padat penduduk di Jalan Matraman Dalam 2, Menteng, Jakarta Pusat. Sejumlah warga panik keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Banyaknya material bangunan yang mudah terbakar hingga menyambar ke sejumlah rumah lainnya. Diduga api muncul dari atap salah satu rumah. Lokasi kebakaran di gang sempit menyulitkan petugas pemadam kebakaran menjinakkan api. Petugas harus memanjat tembok rumah untuk bisa menjangkau titik api. Akibat kebakaran, 4 rumah warga ludes. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya melaporkan. Petugas pemadam dibantu warga berupaya memadamkan api yang menghanguskan rumah dan 2 kontrakan di Jalan Kartini 5 dalam Sawah Besar, Jakarta Pusat. Dugaan sementara kebakaran akibat kebocoran tabung gas dari salah satu rumah. Dari keterangan warga, api tiba-tiba membesar dan sempat membuat panik pemilik rumah. Mereka menyelamatkan diri dengan melompat dari lantai 2. Sementara itu saat proses pemadaman, petugas terluka akibat tertimpa tembok rumah. Korban langsung dievakuasi ke rumah sakit agar bisa mendapatkan perawatan medis. Kalau yang ini yang asal api ada 1 orang. Pak, itu bangunan sempat roboh katanya Pak ya? Roboh. Nimpa orang nggak Pak? Nimpa lah pemadam, sampai korban ada. Tapi nggak luka serius ya? Patah orang itu. Upaya pemadaman sempat terkendala sumber air yang jauh dari lokasi kebakaran. Api padam setelah petugas mengerahkan 6 unit mobil dan 18 personil ke lokasi. Dari Jakarta, Helmi Sanjangbati Anyus melaporkan. Pemirsa, tempat perakitan ponsel ilegal digerebek polisi di ruko Green Court, Cengkareng, Jakarta Barat. Dalam seminggu, para pelaku merakit 5.000 ponsel dengan merekondisi perangkat rusak menggunakan suku cadang dari Cina. Petugas mengungkap sindikat penjualan dan pemalsuan ponsel di ruko 3 lantai di perumahan Green Court, Cengkareng. Kasus ini terbongkar berawal dari keluhan masyarakat yang membeli ponsel merek terkenal dengan harga murah secara online. Dari hasil pemeriksaan, sindikat ini sudah 2 tahun merakit ponsel ilegal. Mereka menggunakan suku cadang ponsel rusak asal Cina yang diimpor melalui sebuah perusahaan di Batam, Kepulauan Riau. Dalam seminggu, mereka mampu memproduksi 5.100 ponsel rekondisi berbagai merek. Yang dilakukan oleh pedagang ini yaitu melakukan impor secara ilegal, kemudian merakit handphone dengan bahan
rekondisi ya. Jadi sebenarnya itu banyak barang-barang bekas ya. Selain ponsel yang sudah siap jual, dari dalam ruko ini juga ditemukan aksesoris lainnya. Total kerugian negara akibat praktik penjualan ponsel palsu dari lokasi ini mencapai 12 miliar rupiah. Di Jakarta, Miftah Gani melaporkan. Berpura-pura menjadi tukang servis, pencuri menggasak pompa air di perumahan warga di Depok, Jawa Barat. Sementara itu pencuri kotak amal di musola terekam CCTV. Seorang pria pengendara motor mendatangi sebuah rumah di perumahan Jati Residen, Bedahan, Sawangan, Depok, Jawa Barat. Setelah memantau situasi, pria itu kemudian membuka beton penutup tempat pompa. Pelaku sempat ditanya warga, namun ia berdalih akan memperbaiki mesin air. Saat kejadian, rumah dalam kondisi kosong ditinggal pemiliknya. Akhirnya dengan leluasa menggondol pompa air, kemudian melarikan diri. 13.50-an hampir. Tapi sempat ada warga yang melihat, Pak. Warga melihat dikira itu tukang servis, Pak. Ngakunya tukang servis. Tukang servis. Ada warga yang sempat bertanya berarti, Pak? Ada. Pak, kalau memang Berbekal hasil rekaman CCTV, korban telah melaporkan kasus ini ke Polsek Bojong Sari. Warga berharap pelaku dapat segera ditangkap petugas karena aksinya dinilai sangat meresahkan. Dari Depok, Jawa Barat, Ibu Rizky Anyus melaporkan. Seorang pria memasuki sebuah musola di kawasan Cilodong, Depok, Jawa Barat. Dengan menggunakan obeng, ia kemudian membongkar kotak amal dan menggasak uang di dalamnya. Dari keterangan warga, aksi pencurian di musola ini bukan pertama kalinya terjadi. Meski kotak amal dilas dan digebok, pelaku tetap berhasil membongkarnya saat kondisi musola sedang sepi. nah ini sebenarnya udah beberapa kali. Oh, dia udah sering. Dan yang terekam sekarang ini kelihatan tuh pelakunya. Kalau yang kemarin-kemarin itu tidak hidup CCTV. Oh, ini musola memang. Usai diunggah ke media sosial, aksi pencurian kotak amal di musola ini pun viral. Kasus ini telah dilaporkan ke polisi dan kini ditangani anggota Polsek Sukmajaya. Dari Depok, Jawa Barat, Ibu Rizky Anyus melaporkan. 5 orang anggota Ormas ditangkap polisi karena menyekap pegawai leasing, memaksa mengeluarkan truk yang ditarik karena menunggak cicilan. Sementara itu 2 pria membawa kabur sepeda motor di Cimahi, Jawa Barat. 5 orang anggota Ormas melakukan mediasi dengan karyawan finance di sebuah gedung bank di Jalan Basuki Rahmat, Kota Surabaya, Jawa Timur. Cekcok kemudian terjadi. Salah satu anggota Ormas membawa pegawai finance dengan cara memitingnya. Sementara petugas keamanan namun hanya bisa diam melihat penyanderaan itu. Pasca peristiwa, polisi menangkap 5 orang anggota Ormas. Mereka telah ditetapkan sebagai tersangka karena mengancam dan mengintimidasi korban. Mereka memaksa korban mengeluarkan kendaraan yang ditarik karena menunggak cicilan. Dengan alasan bahwa BOT menarik kreditnya macet. Nah, sedangkan 5 orang tersebut sebenarnya juga bukan sebagai pemilik kendaraan tersebut, sehingga dia tidak ada hubungan hukum antara korban dengan BOT. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kelima tersangka dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman di atas 12 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Safei Anyus melaporkan. Kamera pengawas merekam aksi pencurian sepeda motor di Jalan Sari, Raya Komplek Pemda 2, Kelurahan Cibeber, Kota Cimahi, Jawa Barat. Pelaku yang diduga berjumlah 2 orang berboncengan menggunakan sepeda motor. Setelah memastikan situasi sepi, seorang pelaku dengan leluasa mengambil sepeda motor Matic dari parkiran kemudian kabur tancap gas. Aksi pencurian baru diketahui saat rekan kerjanya melihat sepeda motor berkurang 1. Nggak ngeh kalau nggak ada motor gitu. Terus pas tiba-tiba beres briefing, PIC motornya mau make, di luar motornya udah nggak ada, dicari-cari dikirain udah dibawa sama awal lain buat ke lapang gitu. Tapi ternyata ditanya ke yang lain nggak ada yang bawa. Terus langsung cek CCTV, ternyata emang ada yang ngambil di jam 6. Berbekal hasil rekaman, aksi pencurian sepeda motor tersebut telah dilaporkan ke pihak kepolisian. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanuar Anyus melaporkan. Karena terdesak kebutuhan ekonomi, seorang ibu rumah tangga menjual sabu di kawasan Melong, Kota Cimahi, Jawa Barat. Ia pun akhirnya ditangkap polisi.
Polisi menggerebek tempat menjual sabu di kawasan Melong, Kota Cimahi dan ditemukan pemakai yang sedang menikmati sabu. Seorang ibu rumah tangga penjualnya ditangkap polisi dalam keadaan mabuk sabu dengan alat isapnya. Puluhan paket sabu dan alat isap diamankan polisi. Pelaku beroperasi sudah 1 bulan dengan keuntungan 2 juta rupiah. Modus operandi pelaku dengan sistem tempel. Barang bukti telah diamankan polisi. Tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Informasi karena kebutuhan rumah tangga yang mengakibatkan seorang ibu rumah tangga ini menjadi pengedar sabu di wilayah Kota Cimahi. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, pengajian di Pemalang, Jawa Tengah berujung ricuh. 2 kelompok massa terlibat bentrokan fisik. Kericuhan terjadi saat pengajian di Desa Pegundan, Petarukan, Pemalang, Jawa Tengah digelar. Dua kelompok massa yang berbeda pandangan terlibat cekcok hingga berujung saling lempar batu, botol hingga senjata tajam. Sedikitnya 5 orang terluka, termasuk seorang anggota kepolisian. Hingga kini, aparat masih berjaga di sejumlah titik untuk mencegah bentrokan susulan. Pemda setempat bersama pihak keamanan tengah berupaya meredam konflik itu agar tak meluas. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang kakek menjadi korban penyiraman air keras di Palembang, Sumatera Selatan. Saat diperiksa polisi, pelaku mengaku disuruh seseorang yang dendam dengan korban. Dua pria mendatangi rumah kakek bernama Idam di sebuah gang buntu, Jalan Residen, Najamuddin, Kelurahan Sukamaju, Sako, Palembang. Salah satu pelaku kemudian mendekati pemilik rumah yang sedang duduk santai di teras. Pelaku berpura-pura menanyakan korban sebelum akhirnya menyiramkan air keras ke wajah kakek berusia 66 tahun tersebut. Pelaku kemudian kabur dengan sepeda motor dan dikejar menantu korban. Pelaku akhirnya ditangkap polisi di saat bersembunyi di rumah keluarganya di Kecamatan Ilir Timur 2. Kepada polisi, ia mengaku menyiramkan air keras karena disuruh seseorang inisial TB yang dendam kepada korban. Motif yang kita dalami berdasarkan keterangan yang kita peroleh adalah dendam, motif pribadi. Dendamnya ke yang orang tua itu ya Pak? Atau ke dendam ke korban atau ke menantunya? Dendam ke keluarga. Pelaku diketahui merupakan seorang residivis. Kini ia kembali masuk jeruji besi, sementara polisi memburu otak pelaku penyiraman air keras yang identitasnya sudah diketahui. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga hendak melarikan diri seorang pasien RSUD R. Syamsuddin SH, Kota Sukabumi, Jawa Barat, nekat melompat dari lantai 3. Beruntung pasien tersebut selamat dan hanya alami luka-luka serta patah tulang. Pasien berinisial A, pria 70 tahun ini, terkapar usai nekat melompat dari lantai 3 Gedung Perawatan Anyelir RSUD R. Syamsuddin SH, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Saat melompat dari ketinggian 10 meter, tubuh korban sempat membentur kanopi lantai 2 hingga tubuhnya terjatuh di atap selasar rumah sakit. Menurut pihak rumah sakit, pasien tersebut sempat dirawat selama 3 hari karena menderita penyakit jantung yang disertai Alzheimer atau pikun. Selama perawatan, pasien tidak kooperatif dan berupaya menghindar dari pelayanan. Pasien yang mencoba kabur, yang mencoba kabur dari rumah sakit, yang tepatnya di ruang Anyelir lantai. Pintu balkon memang terbuka dan memang bisa akses keluarga untuk dibawa.
Usai mendapatkan penanganan medis di IGD, pasien tersebut selanjutnya dibawa ke ruang perawatan dengan dijaga ketat oleh pihak keluarga. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan melaporkan. Pemirsa, seorang pekerja SPBU tersengat listrik saat memasang baliho di Mojokerto, Jawa Timur. Korban pingsan karena menyentuh kabel bertegangan tinggi. Petugas penerangan jalan umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto mengevakuasi seorang pekerja yang tersengat listrik di atas scaffolding di Jalan Raya Desa Sedati, Kecamatan Ngoro, Jawa Timur. Usai diturunkan, petugas langsung membawa korban ke rumah sakit. Korban pekerja SPBU yang sedang mengukur baliho. Ia tak sengaja menyentuh kabel listrik tegangan tinggi hingga langsung tak sadarkan diri. Korban tersengat listrik sempat dilaporkan warga ke Damkar dan BPBD. Namun, saat Damkar dan PMI mendatangi lokasi, korban sudah dievakuasi petugas penerangan jalan umum Dinas Lingkungan Hidup. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin melaporkan. Seorang pengamen gunakan jurus langkah 1000 saat melihat kedatangan Satpol PP Pamong Praja. Meski sempat terjatuh, ia tetap berusaha kabur. Namun, ia akhirnya tak berkutik saat ditangkap petugas di sebuah gang. Aksi serupa juga dilakukan Pak Ogah di Jalan Kayu Putih Raya, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Kali ini, ia berhasil kabur dari kejaran petugas. Petugas kembali menyisir arena di Simpang Pulau Mas, Kelapa Gading dan Jalan Kayu Putih Raya. Seorang Pak Ogah nyaris berkelahi dengan pelajar sekolah saat kabur ke tengah kepadatan lalu lintas. Razia ini digelar menyusul dugaan aksi perusakan dan pemadaman listrik lampu lalu lintas Cawang oleh Pak Ogah dan pembalakan kepada pengendara mobil. Para penyandang masalah kesejahteraan sosial termasuk preman berkedok jukir liar kemudian ditangkap untuk dibawa ke panti sosial. Dari Jakarta, Rio Manik Anyus melaporkan. Pemirsa, sekelompok remaja menyerang warga Petukangan, Jakarta Selatan hingga terjadi tawuran. Sementara itu, aksi unjuk rasa siswa SMA ricuh hingga mengejar kepala sekolah. Dalam video, sekelompok geng motor menyerang warga dengan senjata tajam di kawasan Petukangan, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Selain menyerang warga, aksi ini mengganggu warga. Satu persatu anggota geng motor ditangkap polisi di rumahnya masing-masing setelah melakukan penyelidikan. Para pelaku dan berbagai jenis senjata tajam yang digunakan untuk menyerang disita polisi. Kelompok ini menggunakan media sosial untuk menyebarkan ajakan dan konten yang diduga menghasut. 9 orang yang ditangkap, 7 diantaranya masih berstatus pelajar SMU dan SMP. Para tersangka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Helmi Sejangbati melaporkan. Aksi unjuk rasa yang dilakukan ratusan siswa SMA Negeri 2 Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara berakhir ricuh. Ratusan siswa protes karena tidak puas dengan kepemimpinan kepala sekolah. Diduga pihak kepala sekolah juga sempat terlibat adu fisik dengan seorang guru yang mengawal aksi unjuk rasa siswa. Ratusan siswa kecewa lantaran sekolah belum ada asesmen sehingga dikhawatirkan hilang kesempatan bagi siswa mengikuti seleksi jalur bebas tes masuk perguruan tinggi. Selain itu, kegiatan ekstrakurikuler yang tidak didanai oleh pihak sekolah. Hingga kini SMA Negeri 2 Wangi-Wangi masih diliburkan untuk sementara waktu. Dari Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Andi Eba melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, sejumlah pelajar dilarikan ke rumah sakit di Hari Anak Nasional. Mereka diduga keracunan setelah mengkonsumsi menu makan bergizi gratis. Aduh, tolong. Bertepatan dengan Hari Anak Nasional, sejumlah pelajar SMA dilarikan ke rumah sakit. Mereka diduga keracunan setelah menyantap menu MBG di sekolah mereka. Para pelajar nampak lemas dan terbaring lunglai di dalam ruang IGD.
Mereka diketahui berasal dari 3 SMA di kota Tambolaka, Sumba Barat Daya, NTT. Sebagian terpaksa dirawat inap, sebagian lagi bisa pulang ke rumah. Ikan tongkol. Ikan tongkol. Ikan tongkol. Memang infonya ikan tongkol. Ya. Tapi pernah makan ikan tongkol sebelumnya? Pernah. Tidak pernah? Baru ya? Oh. Saat ini sampel makanan telah diperiksa untuk diuji laboratorium. Kasus keracunan kini ditangani anggota kepolisian. Dari Sumba Barat Daya, NTT, Tim Liputan News melaporkan. Sementara viral di media sosial, seorang siswi SMP memilih putus sekolah karena malu sering ditagih uang rekreasi sebesar Rp350.000 oleh gurunya. Siswi tersebut tak ikut rekreasi, namun diduga pihak sekolah memaksanya tetap membayar. Perpisahan jalan-jalan, Pak, ikut nggak ikut tetap bayar. Mutinya ikut nggak? Nggak ikut. Tapi tetap dipaksakan harus bayar yang 350. Viral siswi kelas 7 yang bersekolah di Kecamatan Seikanan, Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara, memilih berhenti dari sekolahnya karena malu sering ditagih uang rekreasi sebesar Rp350.000 yang belum dibayarnya. Padahal saat itu ia tak ikut pergi rekreasi, namun sang guru selalu menagihnya. Ia sempat mencicil sebagian dari total Rp480.000 karena orang tua tak sanggup untuk membayar kekurangannya sebesar Rp350.000. Ia pun memilih putus sekolah. Kini Komisi Perlindungan Anak KPAD Kabupaten Labuan Batu Selatan melakukan pendampingan psikologis dan memanggil pihak sekolah untuk memberikan klarifikasi. Dan yang terjadi pada saat ini, anak tersebut terputuslah sekolahnya. Saat ini memang banyak orang-orang yang menawarkan diri, kan, tetapi kami KPAD akan merekomendasikan kira-kira di mana anak tersebut, di mana apa yang terbaik untuk dia. Sementara pihak sekolah belum berhasil diminta keterangan terkait kejadian itu. Dari Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, News melaporkan. Kepulan asap pekat dan kobaran api membakar pabrik minyak goreng PT Agroraya Mas yang berada di Kelurahan Seimati, Kecamatan Medan, Labuhan, Kota Medan. Kebakaran mengejutkan karyawan yang sedang beraktivitas. Mereka keluar gedung menjauhi titik api. Tujuh unit mobil pemadam kebakaran dari Pemko Medan dikerahkan ke lokasi. Diduga api berasal dari salah satu gedung tempat pengepakan karton atau bungkus minyak goreng. Melihat di gudang atau di mananya, yang ternyata di gudang kalau menurut dari Sapam atau pekerja setempat adalah gudang karton. Gudang karton yang terbakar sekarang sudah mengarah ke dekat kantor kondisinya untuk saat ini. Akibat kebakaran, warga di sekitar pabrik memilih mengungsi, khawatir terjadi ledakan. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, News melaporkan. Pemirsa, 3 pegawai RSUD ditangkap karena mencuri 17 alat bantu pernafasan atau ventilator senilai Rp3,2 miliar. Ironisnya, para pelaku mengaku nekat mencuri lantaran terjerat utang judi online. Aparat Polda Bangka Belitung menggerebek rumah penadah alat kesehatan curian berupa alat bantu pernapasan atau ventilator di Bekasi dan Tasikmalaya, Jawa Barat. Saat diminta menunjukkan surat kepemilikan dan izin, si penadah hanya bisa pasrah dan mengaku mendapatkan barang tersebut dari rekannya di Bangka Belitung. Dari hasil penyelidikan, ventilator curian tersebut milik Rumah Sakit Umum Provinsi Soekarno Bangka Belitung yang hilang sejak 2023 hingga Januari 2025 lalu. 3 pelaku utama diketahui merupakan pegawai rumah sakit yang bertugas sebagai teknisi alat kesehatan, sopir ambulans, dan honorer bidang farmasi. Sedangkan 2 pelaku lain merupakan penadah barang curian di Bekasi dan Tasikmalaya, Jawa Barat. Dalam aksinya, 3 pelaku utama mencuri 17 ventilator yang kemudian dijual secara online dengan harga bervariasi mulai dari 25 juta hingga 50 juta rupiah. Dari 17 ventilator yang dilaporkan hilang, 8 berhasil diamankan dari kedua penadah. Para pelaku mengaku nekat mencuri karena ketagihan judi online dan terjerat utang pinjaman online. Hasil pengungkapan dari jajaran Krimkum dan tim lapangan tadi dipimpin oleh perwiranya
sudah berhasil mengungkap kasus pencurian ventilator